pasal 8 ya. Yesaya pasal 8. Kita lihat ayat yang paling bawah. Nah, saudara, kalau kita lihat ada satu yang kita tahu bahwa kegelapan bangsa-bangsa itu akhirnya menjadi kegelapan yang memuncak dan tidak ada satu bangsa lagi yang bisa saling menerangi dan mereka saling menjajah, mereka saling menguasai dan semakin besar kekuatan pasukan mereka, semakin besar kekuatan hati mereka untuk menguasai orang, itu menjadi satu ukuran yang menjadi penguasa dunia ini adalah mereka yang paling kuat, mereka yang paling berintelektual, yang mempunyai teknologi peperangan dan juga hal yang seperti itu, dan termasuk sampai hari ini ya. Jadi yang memegang bom nuklir itu negara-negara maju dan semua orang pada ketakutan ya. Jadi seperti dikatakan oleh seorang pujangga, saya lupa ya, dari Rusia juga, mengatakan bahwa dunia ini mau tidak mau akan terjadi perang nuklir. Seperti permainan Russian roulette. Jadi saudara kalau pernah main tebakan ya, jadi pistol ataupun roulette ini, itu waktu dimainkan, manusia sudah membicarakan terus, kapan terjadi perang nuklir, kapan terjadi perang nuklir, gitu kan? Nah, semakin itu sering dibicarakan dan semakin itu akan terjadi. Dan mereka mengatakan dan diperkirakan itu semakin banyak isu-isu tentang perang pasti terjadi. Seperti Ukraina dan Rusia. Dan nanti beberapa negara yang akan terjadi perang. Dan di akhir zaman, perang itu tidak berhenti dan semakin membesar dan bangsa dengan bangsa akan semakin mencakup. Dan perang ini sekarang bukan perang secara fisik, tapi perang ekonomi dan perang kekuatan teknologi. Ya. Jadi 2045 Indonesia menjadi 4 negara besar yang paling maju tahun 2045. Dan diperkirakan oleh IMF dan ahli peneliti, survei, dan juga yang sudah melihat ke depan kekuatan bangsa Indonesia, karena Indonesia memiliki 4 sumber semua di negara Indonesia. Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya kekuatan teknologi, dan kemudian sumber daya integritas bangsa. Nah, kita paling lemah di integritas. Ya. Kalau ini hancur, itu langsung semua kehancuran semua. Itu yang sangat mengerikan di Indonesia. Ya. Kalau di Eropa sudah ada sistemnya. Indonesia kita berdoa dan kita sudah mendapatkan KUHP yang baru. Dan di situ diatur beberapa dan begitu banyak dari sudut pandang religius agama itu akan banyak tersapu dan mereka protes habis-habisan. Ya. Dan kita bersyukur karena negara kita semakin diberkati Tuhan, semakin mendekati kebenaran, semakin menegakkan hukum. Tetapi kita tahu bahwa orang-orang yang mau melawan hukum, yang tidak taat, itu akan berjuang termasuk pengeboman di Astana Anyar. Karena itu tidak setuju dengan KUHP. Ini satu contoh kecil. Dan itu benih yang ada, dan itu di belakangnya itu sangat besar. Ya. Kita berdoa supaya negara kita tidak dalam kegelapan. Ini kegelapan juga ya. Oke, kita lihat di dalam Yesaya pasal ke-8. Sudah judul dari ayat kelima, penyerbuan Asyur ke Yehuda. Ya, kita lihat ini, kekuatan yang luar biasa. Dan kemudian ke-11, Yesaya terpaksa bersembunyi. Jadi ada latar belakangnya. Dan bagaimana dia bersembunyi, dan dia mengatakan ayat yang ke-12. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti. Dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui. Kamu takuti. Sebagai yang kudus, kepadanya lah harus kamu takut. Dan terhadap dialah harus kamu gentar. Jadi kita tidak boleh takut dengan negara-negara yang besar-besar itu. Asyur dan kekuatan ekonomi seperti China, atau kekuatan militer yang ada, dan teknologi yang luar biasa dari Amerika, dan juga yang lainnya.
Ya, kita akan belajar ini. Dan dikatakan jangan pernah kamu takut kepada hal-hal demikian, tetapi takutlah kepada Tuhan semesta alam yang kudus. Dan itu yang kamu takuti. Ya. Oke, kita lihat ayat 18. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dan Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion. Inilah latar belakang dari Yesaya. Hidupnya dipakai oleh Tuhan. Nah, kita lihat pasal 9. Yesaya pasal 9. Ayat yang pertama. Kelahiran Raja Damai. Ya, kelahiran Raja Damai. Dikatakan ayat yang pertama. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Terhimpit. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Dan inilah ayat yang paling tidak disuka oleh bangsa Yahudi, Israel. Dan ayat ini, kelahiran Raja Damai ini, jarang disebut oleh mereka. Kenapa? Karena jelas dikatakan, tanah Zebulon dan tanah Naftali yang menjadi tanah melawan Tuhan dalam kegelapan, tanah yang merupakan pemerintah-pemerintah orang-orang yang begitu bejat itu, akan menerima terang Tuhan. Dan dikatakan di sini, daerah itu akan diterangi oleh Tuhan. Ayat yang kedua, bangsa yang berjalan dalam kegelapan, Zebulon dan Naftali itu, telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dari gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Nah, ini kita akan bahas nanti. Siapa akan mengalahkan Midian ini? Hebat itu. Yang seperti zamannya Asyur, Yesaya. Dan sebelumnya ada Midian yang juga punya pasukan ratusan ribu dengan kekuatan latihannya, dengan orang-orang yang terlatihnya, pasukan-pasukan yang hebat itu. Ayat yang kelima. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ayat 6. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang ada 4 ya. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini gelar ya. Jadi bukan esensi hidup Yesus. Ini gelar. Yang ketujuh, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan fondasinya dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Dan barulah berita yang kedua adalah murka Tuhan terhadap Efraim. Oke, kita akan lihat ini. Saudara, dalam pasal 8 ada satu perjuangan manusia dan bangsa-bangsa ingin mencapai negara negeri impian. Artinya apa? Bangsa-bangsa berlomba-lomba menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Sekarang ini dikatakan polisi bangsa-bangsa itu adalah PBB. Kan PBB jadi polisi bangsa-bangsa, PBB, polisi bangsa-bangsa. Apakah betul? Tetapi di belakang PBB itu, siapakah yang menguasai seluruh daripada organisasi ini? Saudara-saudara harus tahu. Itu di belakangnya ada mengorganisasi PBB. Yang menguasai organisasi. Nah, siapa yang menguasai organisasi ini? Ada 5 negara yang punya hak veto. Ya, dan kita minta Indonesia juga dikasih hak veto. Jadi kita mau minta PBB, tapi nggak dikasih. Ya. Termasuk di dalamnya itu beberapa negara besar, negara maju.
Nah, saudara, di belakang itu semuanya ada orang-orang yang mendukung PBB dengan uang, dengan sistem, dengan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan hidup matinya PBB. Nah, saudara, itu adalah PBB bayangan di belakang semuanya. Yang disebut sebagai yang membuat seluruh bangsa-bangsa ini bisa ditundukkan, bisa dipaksakan, dan bisa, tanda petik, dipermainkan. Ya, dan kita harus tahu, dan kita ini bukan cerita hoax ini ya, tapi ini adalah kenyataan yang ada. Nah, saudara tahu bahwa PBB ini berdiri dari siapa, oleh bangsa apa, dan semua berasal dari Amerika. PBB lahir dari Amerika. PBB lahir dari orang-orang Kristen, teolog-teolog Kristen yang bernama Bertrand Russell, yang punya ide mendirikan PBB. Karena kalau tidak didirikan, negara akan saling mencaplok dan bahaya sekali. Maka harus ada yang mengendalikan bangsa-bangsa, yaitu namanya PBB. Sebaliknya PBB itu dikendalikan oleh bangsa-bangsa besar. Jadi siapa yang mengendalikan siapa? Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Karena kepentingan semua. Oke, saya tidak cerita PBB. Nah, saudara perhatikan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kerajaan terang, kerajaan kebenaran, kerajaan yang adil dan makmur itu tidak pernah bisa dilahirkan dengan kekuatan dari dunia ini, dari manusia. Dan sehebat apapun teorinya, saya beritahukan ini, teori-teori. Saudara, dan sehebat apapun yang dicapai mereka, seperti teknologi dan kecanggihan orang-orang bangsa Mesir yang bisa mendirikan sampai hari ini, banyak penemuan-penemuan di piramida itu tidak terselesaikan keilmuannya. Kerumitannya masih menjadi teka-teki. Jadi pinternya bangsa Mesir itu sepinter apa? Saudara, sampai sekarang masih tanda tanya. Mayat yang sudah ribuan tahun, lebih daripada 3-4 ribu tahun, bisa tetap masih utuh. Itu teknologi apa? Di mumi itu. Dan bulan lalu ditemukan mumi yang baru, dan itu masih ada semuanya, mata semua ada. Dan waktu dibuka, setelah itu seorang perempuan yang mati bersama dengan anjingnya, binatang peliharaannya. Jadi kubur bersamaan dengan anjing. Dan tulang belulang semuanya itu. Nah, saudara, setelah diselidiki, itu umurnya sekitar hampir 4.000 tahun. Melalui karbon. Saudara, kita lihat Mesir dengan piramidnya yang hebat sekali. Kita lihat Assyria dengan pasukannya yang disebut sebagai pasukan dewa. Dan terkenal sekali, saudara. Kekuatannya itu luar biasa. Dan bahkan Alkitab mengatakan mereka itu kekuatannya luar biasa, seperti belalang banyaknya. Assyria, ya Babilonia, yang termasuk dalamnya Nebukadnezar dan semuanya. Saudara, Nebukadnezar terkenal dengan pencapaiannya teknologi dan seluruh kehebatannya. Mesir ada sihirnya. Nebukadnezar itu tentang pengetahuan bintang, dia sudah bisa. Bintang di angkasa. Ahli nujum dan semuanya ada. Dan termasuk di dalamnya Daniel, Sadrak, Meshach, dan Abednego. Pernah diuji tentang bagaimanakah meneliti hari dan semuanya. Saudara-saudara, kalau lihat di dalam sejarah penanggalan dunia, ketepatan bagaimana dunia yang berputar, itu berperang antara negara barat dan negara timur. Negara timur ada dua. Satu dari Mesir, satu dari China. Yang mulai penanggalan. Dan semua itu mereka punya teori masing-masing dan punya intelijensia yang luar biasa, intelektual. Dan saudara tahu, Nebukadnezar, the power of a man, Superman. Dan Romawi, the moral of Sophia, and the peace yang dibawa oleh mereka pada zaman Tuhan Yesus. Dan Viking terkenal dengan kekuatan, kehebatan, bukan otak, bukan kecanggihan, ototnya. Seperti MMA, UFC.
tinju. Romawi itu kalahnya dengan bangsa Viking. Kenapa kalah? Nggak perlu otak-otakan, yang penting gas aja. Saya lebih kuat dari kamu, tak hantam kamu mati. Dan semua teknologi nggak ada gunanya berhadapan dengan orang barbaria. Dan itulah hukum Raja Hutan. Dan Viking menguasai dunia ini. Dengan apa? Dengan orang-orang gede-gede. Wah, berapa Thanos. Ya, kalau kita sebut sebagai manusia berhati iblis. Dan dia menguasai dunia. Terus di zaman yang baru, abad 19, keluar seorang bernama Hitler. Dan punya teori yang dipengaruhi oleh Nietzsche. Superman, Overman, dan Higherman. Saudara-saudara bayangkan, negara itu menjadi negara seperti itu karena teori-teori yang ada di belakang negara-negara besar itu dibentuk dengan pikiran-pikiran manusia yang punya ide, punya kreativitas, dan kemudian disuguhkan. Kemudian menjadi dasar negara, dan dibangunan negara itu berdasarkan komunisme seperti China, nasionalisme seperti Taiwan, Bushido seperti Jepang, Mahabharata seperti India, dan kemudian Indonesia, Pancasila. Saudara, secara manusia dengan manusia, semua yang ada, teori-teori ini, itu sangat membantu manusia. Tetapi tidak mungkin mempersatukan bangsa dan membawa damai di dunia ini. Jadi jelas, saudara ya, yang bisa melahirkan damai, yang bukan damai dari dunia ini, Tuhan Yesus katakan, damai itu bukan berasal dari bumi ini, dari bawah, bukan, tapi dari surga, dari kekekalan, dan itulah damai yang aku berikan, damai selama-lamanya, dan tidak pernah damai itu terkalahkan, dan damai itu sekarang datang di bumi seperti di surga. Dan inilah kekuatannya. Dan orang-orang Yahudi membawa pemerintahan kerajaannya di dalam apa? Di dalam kekuatan kerohanian, ritual. Dan mereka begitu sangat ritualisme Jews, bangsa yang sangat ritual. Jadi orang Yahudi itu sangat ritual, sangat agamawi sekali. Dan mereka membanggakan, menonjolkan, dan meninggikan ritualisme, sunat, kelahirannya, dan perayaannya semuanya itu melebihi Tuhan. Itu pun hancur. Saudara, ini adalah satu kenyataan. Dan saudara masih ingat, ada seorang kaisar bertobat dan menjadikan semua Eropa menjadi Kristen. Yang namanya Konstantin. Dan orang berpikir, wah senang ya kita mau menjadi, ingin negara ini Kristen. Bangsa ini Kristen, dan semua bangsa-bangsa Kristen. Semua tinggal nama semua, termasuk Amerika. Efesus, Turki, Konstantin semua. Semua negara itu sekarang jadi Islam. Jadi kenangan Kristen. Apa yang dibangun? Gereja membangun satu pemerintahan supaya orang dunia itu kelihatan dan kita lebih megah dari dunia. Karena ada hamba Tuhan pendeta ingin mendirikan menara doa melebihi seluruh menara yang ada. Dan sekarang menara itu jadi kenangan dan tidak pernah terjadi. Saudara, kita mau ikut dunia, termasuk gereja berlomba-lomba mendirikan gedung yang bagus, gedung yang tinggi, menara doa yang tertinggi di dunia. Saudara, kita mengulangi dosa Salomo dan dosa bangsa-bangsa lain. Dan inilah kelemahan dunia dan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia, termasuk pemimpin-pemimpin Kristen. Kalau sudah mendapatkan berkat, lupa segala-galanya. Dan cita-cita duniawi mereka ingin menguasai dunia. Saudara-saudara harus tahu, kerajaan Allah tidak pernah dibangun oleh pendeta, oleh teolog, dan oleh siapapun. Yang bangun adalah Roh Kudus. Dengan caranya sendiri, dengan beritanya sendiri, dengan kekuatan sendiri. Dan tidak pernah
diatur dan dipimpin oleh teori-teori manusia. Dan ini yang menggetarkan hati saya setiap kali ada orang, wah Pak ini teori bagus, ini ada pemuritan bagus, Pak ini ada penginjilan bagus, ini semua bagus. Dan saya beritahu, bukan kita yang mengatur Roh Kudus, bukan kita mengatur penginjilan, tapi Roh Kudus yang mengatur kita, mengatur penginjilan itu. Suara daripada James Kennedy, Evangelism Explosion, suara daripada 4 hukum Roni dan semuanya, saudara, itu semua menjadi sesuatu yang pusing. Baru ini ada IDMC dari Singapura yang luar biasa, sampai orang Indonesia berbondong-bondong belajar ke gereja itu, dan semua pemimpin ke gereja itu balik apa yang dibawa. Saya tidak apa ya, saya karena mengenal Kristus dalam hidup saya, dan saya sangat mengagumi dia. Dan saya tidak mau dipancing dengan kekaguman dalam teori-teori pemuritan, penginjilan, pertumbuhan gereja. Saudara, itu semua adalah teori manusia. Sangat baik pada saat-saat tertentu. Tapi yang memimpin kita bukan teori itu. Roh Kudus, Kristus, dan firman. Dan inilah membuat kita harus rendah hati, harus hati-hati. Dan apa yang dibangun oleh bangsa Israel, yang ditonjolkan bangsa Israel, dan apa yang sungguh-sungguh itu diagung-agungkan, Tuhan katakan, aku akan rontokkan dan setiap kotamu menjadi kota mati, sepi, setiap jalanmu seperti jalan perkabungan. Dan setiap tanahmu menjadi tanah kering, tidak bisa ditanami apapun. Saudara, ini terjadi kepada siapa? Bukan kepada bangsa kafir, bukan. Kepada anaknya sendiri, bangsa Israel. Umat pilihannya. Kenapa? Karena kamu dalam kegelapan, kamu harus jadi terang. Kamu seperti orang buta, menuntun orang buta. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus pada para pemimpin ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu ini buta, pemimpin orang buta, ya nggak bisa. Kamu tercelik dulu. Kenapa kamu buta? Karena yang terang di sini kamu butain. Aku terang, kamu katakan aku gelap. Aku Tuhan, kamu katakan aku Beelzebul. Ini mengerikan sekali. Yesaya sampai mati, dia dipenggal karena berita ini, saudara. Marah bangsa Israel. Kamu tuh berita yang baik gitu. Kita sudah mengalami satu kemeriahan, kemenangan yang luar biasa. Kamu katakan kamu akan dibuang, Tuhan akan dihancurkan, jalan-jalan akan sepi, kamu akan merana, kamu nangis-nangis. Tuhan tidak dengarkan doamu. Kamu ngomong yang benar. Tuhan dengar kita. Kita beriman pada Tuhan. Iman kita kuat sehingga Tuhan itu bisa nurut kita. Wah, saudara, mirip dengan gereja zaman sekarang. Teologianya, imannya seperti bangsa Israel. Kita mau bangun apa sebenarnya? Saudara, Yesaya mengatakan, dan dengan tangisan yang luar biasa, apalagi Yeremia, nabi ratapan, nangis terus. Seperti hati dari Paulus. Aku mau terkutuk, aku tidak berdusta, aku mau terkutuk di hadapan Tuhan. Supaya kamu diselamatkan, dan itu tangisan jiwa daripada Paulus. Aku orang yang terkutuk, yang mengutuk Tuhan yang bisa mengutuk saya. Aku membunuh orang-orang Kristen dan aku binasakan mereka. Kenapa? Aku benci dengan Yesus itu. Dan kamu seperti aku. Dan aku sudah bertobat. Kamu harus juga bertobat. Setelah ini adalah satu perubahan yang luar biasa. Jadi kekristenan pun tidak bisa dibangun. Dan jangan berharap negara menjadi negara Kristen. Karena begitu jadi negara Kristen, kamu menjadi negara yang paling kafir. Di negara manakah LGBT dan semuanya dibebaskan? Negara Kristen. Soviet Putin melarang LGBT. Biden tanda tangan boleh. Ini negara Kristen atau bukan? Yang ateis
jadi lebih baik dari yang Kristen. Nggak ada negara Kristen itu, saudara. Dan saya akan ceritakan apa itu disebut sebagai Christ Nation. Kita hari ini belajar ini. Saudara, yang pertama, perkataan Presiden pertama Amerika. Nih, saya kutip. Abraham Lincoln. Saudara, dia mengatakan apa? Democracy is very, very good. The best of the best in the bukan bad ya, jadi in the worst. Jadi orang Amerika ngomong who's bad gitu kan. Michael Jackson punya lagu who's bad, itu artinya who's best. Itu bahasa apa ini? Kebalikan. Reverse. Who's bad gitu. I am bad. Artinya bukan saya jelek, bukan. Aku yang paling hebat. Jadi Michael Jackson itu sombongnya luar biasa. Karena suaranya bagus dan di dalam sejarah manusia, suara paling indah itu suara Michael Jackson. Jadi yang kata I'm the best. Dan dia menyindir apa? I'm bad, who bad? Who's bad? Bad. Saya dulu dengerin lagu itu, masa bad gitu, apa artinya? Koko saya di Amerika, Robert itu mengatakan, bukan, itu bahasa sindiran. Dan juga bahasa untuk menyanjung diri. Jadi bad itu artinya best. Oh, baru ngerti saya. Ya, jadi lagu-lagu itu hati-hati, saudara, kalau dengar ya. Nah, setelah perhatikan Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi yang dilahirkan dari tanda petik iman Kristen dan melindungi daripada seluruh pemerintah supaya adil dan benar itu, maka of dikatakan people, by people, for people. Itu that is the essence of demokrasi. Tapi dia mengatakan apa? All perfect democracy is not perfect. Sempurna demokrasi, sempurna apapun, tetap nggak sempurna, tetap hancur jika manusia tidak bertobat. Abraham Lincoln, Winston Churchill, dia mengatakan demokrasi satu sistem terbaik dari sistem pemerintahan yang tidak pernah sempurna. Mengulangi Abraham Lincoln. Saudara, jadi dunia butuh siapa? Dunia membutuhkan seorang presiden, seorang pemimpin, seorang leader yang sempurna, membawa berita yang sempurna, membawa pengajaran sempurna, membawa kerajaan sempurna. Dan siapakah dia? Dan dia mengatakan, lahirnya Amerika hanya karena kemurahannya. Dan semua presiden mengatakan, Amerika, only Jesus is our king. There's no king, other king. Jadi ini adalah Amerika. Saudara, kita lihat sekarang. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi waktu Tuhan Yesus memberitakan tentang kerajaan, kemenangan kerajaan Allah itu yang datang, situasi dunia dan bagaimanakah orang Israel itu dalam ketakutan luar biasa karena mereka sudah dihancurkan dan mereka tidak kembali pada Tuhan, bahkan mereka memperbudakkan diri dan mempersembahkan hidupnya kepada bangsa-bangsa yang biadab ini. Maka Tuhan marah. Dia mengatakan, aku seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan engkau. Kenapa engkau ke induk ayam yang lain? Ke orang lain, mencari Tuhan yang lain. Nah, karena Tuhan tidak melihat akan kebobrokan dan kebebalan hati mereka, Tuhan berjanji kepada Abraham, karena janjinya pada Abraham, dia akan memberikan anak cucunya dan dia akan melahirkan dan menurunkan tanda petik benih Mesias ini, sang tunas. Saudara, maka Tuhan mengatakan, bukan karena dosamu, bukan karena kamu, tapi karena janjiku pada Abraham, aku selamatkan Israel. Jadi tidak ada urusan dengan dosa, tapi ini urusan dengan perjanjian. Jadi perjanjian itu di atas segala kebejatan manusia. Kenapa di atas segala kebejatan manusia? Karena Tuhan yang menciptakan hatimu. Tuhan bisa memperbarui hatimu. Jadi inilah anugerah. Perjanjian anugerah. Nah, saudara, kemudian Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel satu raja yang hebat, satu Mesias juru selamat yang tidak terkalahkan. Tetapi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yesaya? Saudara, dikatakan di sini,
Ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Saudara, apa artinya seorang anak? Seorang putra dilahirkan. Loh Tuhan, kami nggak butuh bayi. Kami nggak butuh orang-orang yang seperti ini. Atau kami butuh itu orang yang wah seperti Saul. Yang gede, yang berotot, yang pinter, yang hebat. Kami nggak butuh bayi. Saudara, waktu Yesaya mengatakan akan lahir seorang bayi, kelamaan. Kita butuh sekarang. Kita selalu seperti itu. Tolong kami sekarang, bayi kapan dia besar? Nah, salah hancur semua kita. Tapi Tuhan mengatakan dengan jelas, seorang bayi akan lahir. Seorang putra akan dianugerahkan. Saudara, semua orang melihat kekuatan di mana, janjinya di mana. Nah, kalau seperti ini, apa artinya? Dan Tuhan selalu seperti itu, termasuk dalam hidup kita. Saudara-saudara semakin berjuang dengan hebat. Saudara, kalau bukan di dalam kasih Tuhan, kita sedang menghancurkan keluarga kita sendiri. Saudara, ini adalah satu prinsip kerajaan gelap dan kerajaan terang. Maka saudara-saudara banyak berkumpul dengan Tuhan, berdoa dan dekat dengan Kristus dalam kuasa Tuhan. Kenapa? Karena daging kita ini itu gampang keluar dari rencana Allah dan tidak suka rencana Allah. Kita lebih suka dengan dunia, dengan segala kegelapan yang ada di dunia. Dan daging kita menyukai dunia kegelapan. Kita lebih suka dengan kemegahan, kemewahan, harta benda, kekayaan, kekuasaan, keternamaan, terkenal, dihormati orang. Dan itu adalah daging kita. Tetapi kita lihat Yesus waktu dilahirkan. Apa semaraknya? Apa yang menarik dari hidupnya? Apa yang membuat orang kagum menghormati dia? Bangsanya sendiri menghina dia. Membuang dia. Saudara, kok bisa seperti itu? Dan waktu saudara tahu bagaimanakah Gideon memimpin dan memerangi Midian. Nah, kita lihat. Ya, kita lihat itu. Hakim-hakim pasal 6. Kita lihat Hakim-hakim pasal 6. Ayat 16. Perhatikan. Jadi ayat ini mengatakan sama dan juga dalam perjanjian baru sama dan dikutip oleh Tuhan Yesus juga sama. Ya, perhatikan ayat yang saya bacakan dari ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Gideon. Berapa orang? 300. Dari ribuan orang itu, 10.000 orang itu, dan puluhan ribu orang itu, hanya diambil 300. Melawan berapa? Hampir 150.000 orang tentara pasukan Midian yang lengkap dengan senjatanya, dengan segala kekuatan dan perisainya, dengan teknologinya, dan kamu dikasih melawan mereka dengan 300 orang. Mustahil. Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itulah kerajaan Allah. Itulah tunas. Itulah taruh. Dan itulah benih kerajaan Allah. Saudara perhatikan kalimat ini. 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel? Nah, kalau segitu gimana saya menyelamatkan Israel? Musuhnya itu. Ngeri. Ketahuilah
Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Waduh, minder. Kita semua sebelum dipanggil menjadi hamba Tuhan, menjadi orang Kristen, kita mengalami keminderan rohani. Gideon juga sama, Yesaya juga sama. Tapi akhirnya keminderan itu menjadi cikal bakal akar kerendahan hati kita. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jikalau sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Nah, ini tandanya di bawah. Ayat 21. Saya bacakan. Dan malaikat Tuhan mengurungkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Yehova, Yahweh, yaitu Yesus sendiri. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku, Allahku. Kalimat sama keluar dari mulut Thomas. Ya Tuhanku, ya Allahku. Dikatakan di sini, ya Tuhanku, Allahku. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka, tetapi berfirman Tuhan Yehova kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati, dan engkau tidak akan mati. Pasal 8 ayat 34. Ya, pasal 8 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi 33. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berik menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat lagi kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasih kepada keturunan Yerubbaal Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Saudara perhatikan. Jadi kalau sudah melupakan Tuhan, melupakan pemimpinnya, tidak mau tahu budi pekerti semuanya, nggak mau tahu, dan mereka jatuh lagi dalam dosa yang sama, dan terus-menerus bangsa Israel jatuh lagi, dibangunkan lagi, jatuh lagi, bangun lagi, dan sampai kapan itu? Sampai Mesias datang. Saudara, 300 orang melawan 100.000 orang lebih, dan kekuatannya tidak ada kekuatan sama sekali. Dan apa yang mereka bawa? Sangkakala, buyung, dan obor. Lambang apa ini? Saya tanya, lambang apa? Sangkakala, buyung, dan obor. Orang kalau kalah, nyerah, itu obornya ditaruh. Orang kalau mau berdamai, ngasih buyung. Jadi kalau sangkakala itu artinya apa? Mulai perang dan mulai menyerah. Obor itu juga menunjukkan keberadaan di mana, dan kalau dia diletakkan itu artinya dia nyerah. Jadi sebenarnya bangsa Israel ini adalah bangsa yang menyerahkan semuanya dan hatinya kepada Tuhan, dan waktu dia membunyikan sangkakala dan waktu memecahkan buyung dan membawa obor itu, saudara tahu, mereka menyerah kepada Tuhan, mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami nggak bisa apa-apa, Tuhan. Tuhan, Engkau andalan kami. Nah, disitulah kekuatan itulah, dan waktu buyung itu dipecahkan, saudara tahu, Tuhan memberikan teror dan membuat mereka ketakutan luar biasa, dan bangsa-bangsa itu yang lagi berperang itu, mereka saling membunuh semua. Cak. Dan mayat mereka ratusan ribu orang bergentayangan geletak semua. Dan waktu Gideon lihat pagi-pagi lihat, mati semua. Dan waktu dia lihat pasukannya, waduh, mana bisa kita ngalahkan mereka. Dan Tuhan mengatakan, aku yang berperang, bukan kamu. Kenapa bukan kamu yang berperang? Kamu akan meninggikan diri. Saudara, itulah kekuatan Natal. Itulah kekuatan kedatangan kerajaan damai. Mendirikan damai bukan dengan kekuatan, bukan dengan peraturan, bukan dengan aturan-aturan yang membuat orang harus melakukan ini, bukan.
Tetapi dimulai dari apa? Kesadaran hati kita yang dibangun oleh Tuhan. Di dalam seluruh hidup kita, kekuatan kita adalah seperti tunas taruk itu. Dan damai kita berasal dari apa? Dari kerendahan hati kita. Waktu kita bisa mengasihi orang lain, bisa menerima orang lain, artinya apa? Saya sama dengan kamu orang berdosa. Jadi waktu saya bisa mengampuni kamu, kenapa? Karena kamu berdosa, saya pun juga berdosa. Seperti kamu. Tidak ada orang bisa mengampuni orang. Kita semua diampuni Tuhan. Pengampunan saya bukan dari saya. Saya bisa mengampuni kamu, saya juga sama seperti kamu yang diampuni oleh Tuhan. Dan itu semua menjadi satu nilai kerajaan Allah yang tidak bisa didapatkan dari kerajaan dunia. Pancasila tidak bisa memberikan kita damai, pengampunan, dan semuanya. Saudara dengar omongan saya. Pancasila bukan Tuhan kita. Pancasila itu adalah satu pengetahuan untuk mengendalikan dan membuat manusia secara horizontal bisa saling dikontrol. Tetapi tidak pernah melahirkan kedamaian. Apalagi negara adil dan makmur. Itu semua impian belaka. Roma mengatakan, kamu akan damai. Kami menyatakan, kami negara yang damai. Asal kamu tunduk pada saya, damai. Kamu nggak tunduk, habisi kamu. Maka mereka, semua pemerintahan Romawi, tempat-tempat kerajaan Romawi, tempat-tempat pusat daripada militer dan semuanya, kerajaan itu, tulisannya apa? Pax Romani. Pax Peace. Roma yang mendamaikan. Waktu Jepang datang ke Indonesia, kami adalah kakak besarmu yang akan membawa damai ke dalam bangsa Indonesia ini. Jepang itu Big Brother. Selalu mengatakan Big Brother. Saudara, barusan ini ada satu penayangan Hu Jintao diusir dari rapat komunis tertinggi dan di sebelahnya Xi Jinping. Tarik paksa. Karena dia tidak mau tanda tangani Xi Jinping, presiden seumur hidup. Menentang undang-undang yang dibangun. Menentang asas komunisme sendiri. Nah, saya nggak tahu sampai kapan Xi Jinping itu bertahan berdiri. Dan kapan dia runtuh. Kita tunggu tanggal waktunya. Apakah bisa damai keluar dari orang yang seperti itu? Yang tidak pernah mau turun. Saudara, semua raja itu nggak ada yang mau turun. Kecuali mereka yang sadar. Penuh dengan kelemahan. Amerika, Eropa, semua pemerintahan ada masanya, ada semua ada. Dan semua bisa berhenti dan semua bisa diganti. Dan semua manusia memiliki peluang yang sama. Termasuk Obama, orang negro pun jadi presiden. Susi Rich, sebenarnya yang Perdana Menteri Inggris yang baru dari India, itu kan sama orang India sekarang yang jadi presiden, Perdana Menteri, yang jadi pemimpinnya. Sekarang nggak masalah. Singapura dipimpin oleh perempuan dan beragama Islam. Nggak masalah. Saudara, kita bersyukur. Negara-negara menuju kepada satu titik kedamaian, satu titik yang akan mereka membuka diri mereka kepada Sang Mesias. Dan ini dipersiapkan Tuhan semua. Jadi mata kita dibuka semua. Dalam seluruh pemerintahan ada hanya satu. Kekuasaan yang tertinggi adalah damai dari Allah. Kita lihat sekarang yang terakhir. Saudara, inkarnasi dengan cara seperti ini, itu sangat ditolak oleh bangsa Israel dan ditolak oleh gereja sepanjang sejarah. Yang tidak memiliki prinsip keagungan, keindahan, pengutusan Kristus. Jadi sekarang kita sedang menunjukkan gereja itu seperti apa. Bangsa Israel seperti apa. Hidup kita seperti apa. Saudara, kita tidak pernah menunjukkan kerendahan hati Kristus. Kita tidak pernah menunjukkan bagaimana kita melihat orang-orang sekeliling kita dan bagaimana kita membawa kasih damai Tuhan itu pada mereka. Dan kita ingin menarik dunia dan kita mau ingin dunia damai dengan saya, membangun saya, dan meninggikan saya, kemudian kita sampai tertinggi, dan kita berada di puncak, dan kita menikmati.
Saya tanya sekarang, apa yang dibangun Tuhan Yesus? Dan apa yang dibangun para rasul? Tidak ada satu bangunan pun dibangun. Dengar omongan saya. Di sepanjang sejarah pelayanan Tuhan Yesus, pelayanan para rasul dan Tuhan Yesus dan juga bapak-bapak gereja itu tidak pernah membangun apapun yang bersifat untuk meninggikan keagamaan. Betul kan? Terus saya tanya, terus apa yang dibangun itu adalah nilai hidup Kristus, damai sejati itu. Dan itu adalah tubuh darahnya yang mati dan bangkit. Nah, ini yang dibawa, ini yang dibangun, ini yang diperkenalkan, ini yang diberitakan. Yang bisa mengalahkan manusia, yang bisa mendapatkan damai. Kamu harus dihentikan dulu rakusmu. Dihentikan dulu ketamakanmu. Dihentikan dulu keegoisanmu. Dan itulah yang dihantam oleh Tuhan Yesus. Baru damai itu keluar. Sehebat apapun pemerintah, jika orang-orang di dalamnya bobrok luar biasa. Sehebat apapun KUHP, jika mental orang-orang tidak bisa mengalahkan dosanya, sampai kapanpun tidak akan ada damai di dalam negara itu. Terus kenyataannya gimana? Apa negara damai? Ada, yaitu Kristus Raja Damai. Saudara, dan kerajaan Kristus, negara yang didirikan oleh Kristus, bukan negara yang kita lihat seperti Indonesia, Amerika, Inggris, bukan. Tapi itu adalah kerajaan Allah yang seperti biji sesawi dan berkembang luar biasa. Dan berkembang tidak terlihat dengan rahasia, menguasai bangsa-bangsa. Dan pada saatnya nanti Tuhan Yesus datang, baru saudara, seluruh bumi akan diangkat oleh dia. Dan kemudian orang-orang yang tidak bersama dengan dia, itu dihempaskan cuma diseling. Dan muncul terang-terang anak Tuhan semuanya. Dan segala pulau semuanya memuliakan Tuhan. Dan itu akhir zaman. Jadi saya tidak pernah terpengaruh dengan bombastis promosi-promosi. Wah, pemimpin orang Kristen, wah ini doakan apa? Wah ini ada kesempatan Pak Ahok jadi presiden. Saudara, itu ide gila semua. Itu otaknya, itu otak setan. Wah, negara yang jadi negara Kristen. Wah, tahun 2045 kita menjadi negara Kristen. Saudara tidak tahu sejarah gereja. Tuhan tidak mendirikan negara seperti itu. Di mana engkau dibuang, berikan damai sejahtera dari Tuhan, dan engkau nyatakan engkau adalah anak-anak bawa damai. Dan Sadrak, Meshak, Abednego menyatakan itu. Dipercaya. Saudara, inilah satu kekuatan terang Tuhan itu. Dan Natal ini mengingatkan kita mengajar anak-anak kita bukan menjadi anak gelap, tapi anak terang. Apa itu anak terang? Karakter Kristus. Jika dia bertengkar dengan sesamanya, dia bisa mengampuni, dia bisa menyatakan damai, dia bisa menyatakan satu hati yang bisa menerima orang-orang dalam kelemahan. Dan itulah Natal sesungguhnya. Saudara, waktu saya berada di Pelita Harapan, waktu SMP itu, dan saya beritahu, apakah arti Natal itu sebenarnya? Engkau sedang di dalam kegelapan, engkau bisa menyanyi di sini, engkau bisa memuji-muji, engkau bisa merayakan Natal, tapi hatimu dalam kegelapan. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menerima papamu yang melukai hatimu. Mamamu yang melukai hatimu, dan engkau membawa dendam itu. Engkau bisa merayakan Natal dengan sukacita, dengan nyanyi, dengan apapun, tapi engkau dalam kegelapan dan engkau tidak melihat Tuhan selamanya. Selesai khotbah itu saya mau pulang. Ada seorang gadis datang dan bercerita dalam hidupnya. Dan saya panggil gurunya. Dan saya ngomong ini harus diterapi. Kenapa? Ini susah. Dia mengalami abuse dari sejak kecil. Dan dia mengatakan, saya tidak pernah bisa menerima bapak yang baik. Bagaimana yang bapak yang baik?
karena dia di-abuse secara seks oleh bapaknya. Bagaimana dia terima? Walaupun dia melayani di Natal itu, dia ikut drama itu. Saudara, apa sih Natal itu sebenarnya? Tahun rahmat Tuhan. Kita dibebaskan dari dosa kita dari semua. Dan kita membawa itu. Kita membawa kebebasan itu untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk saudara kita. Kita bawa itu. Natal yang membebaskan. Yang mari kita berdoa, kita bersyukur pada itu. Bapak yang baik, kami bersyukur hari ini. Negara-negara menyodorkan teori-teori tentang damai yang dari dunia ini. Tetapi hati mereka di dalam dosa. Mereka tidak bisa melawan musuh mereka yang terdalam adalah diri mereka sendiri. Dan tidak ada satu manusia yang bisa mengalahkan dosanya. Tetapi damai yang dari Kristus. Bukan damai secara eksternal. Damai secara kekuatan militer. Ketakutan-ketakutan. Aturan-aturan. Tetapi damai yang berasal dari hati yang diubahkan. Dan kami tahu Tuhan, jika hati kami yang cenderung dan diperbudak, dibelenggu oleh dosa ini, belum dibereskan, kami tidak pernah bisa menjadi pendamai. Apalagi menjadi terang Allah, terang Kristus. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan satu janji kepada kami. Pada waktu Natal, pada waktu bulan kami memperingati akan kelahiran-Mu. Di sana ada satu wajah, satu utusan yang mungkin ditolak oleh dunia. Seorang raja yang masih bayi. Semua raja dilantik adalah raja-raja yang begitu memukau mata kami dengan kepintarannya, dengan segala tanda-tanda sebagai orang-orang yang besar itu. Tetapi Engkau Tuhan, datang tak terlihat di Bethlehem, dan Engkau lahir menjadi tunas di Nazaret, dan Engkau besar, dan tidak ada orang yang tahu sampai waktunya Bapa memanggil Engkau. Pada saat umur 30 tahun, hanya 3 tahun lebih Engkau berkarya, tapi sungguh mengubahkan seluruh jagat semesta ini, dan terutama mengubahkan hati manusia yang berdosa. Dan lahirlah Engkau dalam hati kami, menjadi palungan-Mu Tuhan, supaya kebusukan, kehinaan, kebobrokan kami menjadi kemuliaan Tuhan yang permai, yang penuh dengan sukacita dan sorak-sorai. Terima kasih Bapa untuk segala kemenangan yang hari ini kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Kita serahkan pada liturgi.